Posisi menteri menjadi posisi prestisius yang akhirnya diemban oleh 34 menteri baru dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo. Di samping prestis yang disandang, para menteri juga menanggung tanggung jawab yang besar untuk memajukan bangsa. 19 orang kalangan profesional dan 15 orang politisi parpol diumumkan sebagai anggota Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo Minggu sore. Tidak semuanya menyangka akan dipinang Presiden 2014-2019 untuk membantunya dalam Kabinet Kerja. Namun semua menteri menganggap pinangan Presiden sebagai kehormatan dan tanggung jawab besar. Pada posisi membangun hubungan antar lembaga negara, saya rasa itu yang harus difahami oleh seluruh elemen bahwa ada tugas-tugas kenegaraan, ada amanat-amanat negara, ada tugas bangsa yang itu melekat pada seluruh operasionalisasi dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing menteri, kementerian dan lembaga. Amanah dan tanggung jawab, juga kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas dengan seluruh-seluruhnya. Pengabdian dan perjuangan untuk kepentingan negara. Jadi ini mohon doanya, mohon dibantu, mudah-mudahan saya bisa amanah, bisa manfaat untuk bangsa dan negara. Ya. Ini sebuah kehormatan, ini sebuah tanggung jawab, dan ini harus dilunasi karena ini sangat mendasar untuk kepentingan bangsa kita. Ke-34 menteri akan segera bekerja pasca pelantikan Kabinet Kerja Senin siang. Rencananya setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo akan menjabarkan program kerja tiap kementerian dalam rapat Kabinet Perdana di Istana Negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dan di Kabinet Kerja ini dari 34 posisi menteri ada 8 kursi menteri untuk perempuan. Ya, dan seorang di antaranya adalah Puan Maharani yang menduduki posisi Menteri Koordinator Kebudayaan dan juga Pembangunan Manusia. Berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala memberikan 8 pos bagi Menteri Perempuan. Jika dibanding Kabinet Gotong Royong era Megawati, hanya ada 2 tempat yang diisi Menteri Perempuan. Sementara Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2 era SBY, rata-rata hanya 4 posisi menteri yang diisi perempuan. Tak hanya kabinetnya, beberapa Menteri Perempuan Kabinet Kerja torehkan sejarah. Retno Lestari Priyansa Marsudi. Terpilihnya wanita kelahiran Semarang 51 tahun silam ini mencatatkan sejarah. Untuk pertama kalinya negeri ini memiliki Menteri Luar Negeri perempuan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Duta Besar RI di Den Haag, Belanda. Yang juga mencatatkan sejarah Yohana Susana Yambise. Ia adalah Menteri Perempuan asal Papua pertama. Guru Besar Universitas Cendrawasih ini didaulat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wanita kelahiran Manokwari ini menyabet gelar masternya tahun 1994 silam dari Faculty of Education Simon Fraser University British Columbia, Kanada. Posisi Menteri Bidang Maritim dan Perikanan diisi Susi Pujastuti. Namanya tak asing di kalangan pengusaha penerbangan dan perikanan dalam negeri. Ia mempunyai perusahaan penerbangan Susi Air dan eksportir hasil perikanan. Meski tak lulus sekolah menengah atas, Susi membuktikan sebagai profesional di bidang perikanan sejak 1983. Sementara politikus PDI Perjuangan Puan Maharani menduduki posisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saat ini Puan menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan. Sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan periode 2014-2019. Ketua Tim Transisi Jokowi JK Rini Sumarno masuk jajaran menteri sebagai Menteri BUMN. Pada era Presiden Megawati, Rini menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sementara nama posisi Menteri Kesehatan tak asing dalam bursa calon menteri, Nila F. Muluk. 5 tahun lalu namanya masuk calon Menkes era Presiden SBY. Namun gagal karena alasan kesehatan. Yang juga tak asing profil Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa. Kabinet era Presiden Gus Dur, nama Kofifa tercatat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Berikutnya Siti Nurbaya. Ia mendapat amanat untuk memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berkarir sebagai pegawai negeri sipil, ia memutuskan berhenti tahun 2013 untuk terjun ke dunia politik. Siti menjadi Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Nasdem.
Nah, saya sebagai perempuan, Tom, bisa berbangga lah, atau boleh berbangga melihat ada perempuan atau 8 perempuan yang masuk dalam kabinet kerja ini. Dan ini nambah loh. Kalau di Yes. pemerintahan SBY itu ada 4, nah ini jadi 8 ya di pemerintahan Jokowi JK. Luar biasa sekali, dan juga nama-nama mereka itu kalau misalnya dilihat rekam jejaknya itu sebagian memang sangat berprestasi begitu. Misalnya seperti Ibu Retno yang sebelumnya memang menjabat sebagai duta besar di Belanda begitu. Nah, saya juga barusan berbincang dengan salah satu produser kita juga yang pernah juga tinggal di Belanda, dan dia merasakan betul begitu ketika Ibu Retno belum menjabat itu tuh biasanya kedutaan besar itu kadang-kadang stafnya nggak ada di sana. Kemudian ketika Ibu Retno sudah ada di sana, semuanya itu jadi lebih teratur. Kemudian kalau misalnya kita melihat latar belakang dari Ibu Yohana Yambise yang merupakan menteri dari Papua pertama begitu ya, untuk perempuan begitu. Dan Yohana ini juga di Papua ini sebagai wanita pertama yang mendapatkan gelar profesor. Yes, isn't that amazing? Dan dia juga kalau misalnya kita lihat ke belakang rekam jejaknya, dia kan memang diletakkan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Kalau misalnya kita lihat rekam jejaknya di belakang itu memang lebih konsen ke pendidikan begitu. Dan ada memang 2 wanita yang di sana yang sebelumnya memang sudah menjadi menteri, yaitu Rini Sumarno dan juga Kofifa Indar Parawansa. Yes, pernah. Tapi yang berikutnya kita akan bicara mengenai salah satu nama yang mencolok banget karena gaya bicaranya begitu santai gitu ya. Susi Pujiastuti, pengusaha sukses yang masuk dalam jajaran kabinet kerja. Perjalanan hidupnya begitu berwarna, dari penjual ikan di tempat pelelangan ikan, kini menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Usai resmi diumumkan sebagai menteri, pengusaha sukses Susi Pujiastuti resmi mundur dari seluruh perusahaan yang ia pimpin. Sesuai permintaan Presiden, Susi akan fokus memimpin Kementerian Perikanan dan Kelautan. Pertama, saya bisa jawab. Pertanyaan pertama, kondisi perikanan di Indonesia adalah sangat ironic, very sad to see. Kita ini seperti tikus mati di lumbung padi. Kita punya wilayah 70% adalah laut. Wilayah Indonesia lautnya jauh lebih besar dari Thailand, dari negara-negara tetangga kita. Tapi ekspor kita jauh di bawah Thailand. Nah, ini adalah satu hal yang membuat saya prihatin. Dan itu juga salah satu reason I'm taking this offer of the job. Meski terbatas dengan anggaran, Susi akan berusaha maksimal untuk mensejahterakan nelayan. Ceramah saya akan pakai semua network. Saya akan encourage. Kalau perlu semua teman-teman di Apindo, ada pengusaha besar tadi itu Pak Basuki mana? Pak Peter, semua saya todongin untuk investasi di bidang perikanan. Small beauty, nice, make money, fisherman happy, yang kayaknya bisa punya tempat liburan, good lobster place atau ikan. I will try to do my best. Masuknya Susi dalam kabinet kerja menimbulkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Ini terlihat dari ragam kicau warga di Twitter. Susi dianggap tak layak menjadi menteri karena tak lulus sekolah menengah atas. Banyak yang mencibir, banyak pula yang membela sosoknya. Susi menyadari kondisi ini, namun ia tidak melihat latar belakang pendidikannya sebagai masalah. Karena saya tidak berpendidikan, tapi juga saya juga tahu diri bahwa di dalam dunia bisnis dan dunia penerbangan atau hal-hal lain dalam tatanan structural business way or business life, saya sedikit kontroversial karena kadang-kadang mungkin orang lebih panggil saya orang gila daripada appropriate brave businessman. Karena I cannot stay on the box because the box is so tight and too many things that I can't go left, I can't go right in a way. So Wanita kelahiran 15 Januari 1965 ini telah membuktikan diri sebagai profesional di bidang perikanan. Ia menekuni bisnis di sektor perikanan sejak tahun 1983. Sayap bisnis ia kembangkan di sektor penerbangan perintis antar pulau di Indonesia. Kesuksesannya ini yang membuat Presiden Joko Widodo memilih Susi Pujiastuti duduk di dalam kabinet kerjanya. Wilman Latif, Robi Eka Putra melaporkan untuk NET. Posisi Menteri Luar Negeri diemban oleh Retno Lestari Priyansari Marsudi. Sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia, Retno akan menjalankan tugasnya dengan maksimal. Retno Lestari Priyansari Marsudi
Ditunjuk Presiden Joko Widodo menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Mantan Duta Besar Indonesia di Belanda ini menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Saya kira sama, tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan kemungkinan akan lebih detail, ya kan, naturnya lebih detail. Terus sebenarnya wanita itu lebih kuat dari segi endurance-nya, lebih kuat dan mungkin lebih fleksibel dan sebagainya. Tapi saya kira dari segi kapabilitas saya kira sama. Menjelang pelantikan, perempuan kelahiran Semarang 27 November 1962 ini menginap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Sejak pukul 9 pagi, Retno telah disibukkan dengan persiapan dan pembahasan yang akan disampaikan dalam sidang kabinet perdana nanti. Ibu dua anak ini jebolan S2 jurusan Hukum Uni Eropa, Universitas Den Haag, Belanda. Sebelumnya pada 2005, ia mendapat penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia. Ini menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut. Proses penunjukannya sebagai menteri terbilang cukup cepat. Ia baru dipanggil oleh Presiden Jokowi Selasa lalu. Saya sedang berada di ruang TV, terus kemudian tiba-tiba telepon saya berbunyi. Tadi Pak Andi Wijayanto mengatakan, Ibu Retno posisi ada di mana? Saya di Den Haag. Apakah Ibu bisa ke Indonesia? Bapak Presiden ingin bertemu. Saya bilang, kapan? Saya harus berada di Indonesia. Pak Andi mengatakan paling lambat Selasa pagi. Retno berharap tugas yang diembannya dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Bambang Rahmanto, Willy Ashari melaporkan untuk NET. Ada 8 perempuan di Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Yohana Susana Yambise salah satunya. Ia merupakan profesor pertama dari tanah Papua. Yohana Susana Yambise kini menyandang posisi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yohana masih ingat jelas momen saat ia datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo. Kaget karena ya lagi sibuk ngajar seperti biasa ya, sebagai dosen. Tiba-tiba dipanggil ya harus ke Jakarta memenuhi panggilan Pak Jokowi. Sempat ngomong tentang Papua, ngomong tentang Universitas Cendrawasih. Santai saja dengan Pak Jokowi. Untuk program di kementeriannya, Yohana akan berkonsultasi dengan Menteri PPPA sebelumnya, Linda Amalia Sari Gumelar. Di mata Yohana, salah satu tugas terbesarnya kini menghilangkan diskriminasi yang masih kerap melanda perempuan dan anak-anak. Visi saya ke depan itu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dan juga perlindungan anak. Sebab saya lihat sampai sekarang masih terjadi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, bukan saja di Papua, di Indonesia keseluruhan. Menteri Perempuan pertama dari tanah Papua ini menjadi sosok kebanggaan keluarga dan masyarakat Papua. Ibu Yohana adalah sosok yang bertanggung jawab, sangat menyayangi keluarga, mempunyai prinsip yang tinggi, dan berjalan sesuai dengan kesederhanaan, sifatnya sederhana. Yohana aktif menjadi dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua sejak tahun 1978 hingga sekarang. Yohana Yambise merupakan perempuan Papua pertama yang bergelar profesor atau guru besar dalam bidang silabus desain dan material development. Ia lahir di Manokwari 1 Oktober 1958. Sejak kuliah, segudang prestasi dan penghargaan telah ia raih. Di antaranya, mahasiswa teladan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Titin Muftiro, Trio Satria melaporkan untuk NET. Salah satu Menteri Jokowi JK adalah Rini Sumarno. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini terpilih sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno terpilih sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara di Kabinet Kerja. Ia menteri dari kalangan profesional. Sebelumnya Rini dipercaya memimpin tim transisi Jokowi JK yang bertugas menyusun program kerja pemerintahan baru. Di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Rini pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Banyak pihak yang kurang setuju Rini Sumarno masuk dalam jajaran Menteri Jokowi JK. Pasalnya Rini pernah dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ada beberapa catatan di masa lalu, oleh karena itu saya kira catatan dari KPK dan PPATK itu mungkin hanya melacak beberapa tahun terakhir ini. Dan saya kira kita masih perlu menunggu komitmen dari beliau untuk memajukan BUMN di Indonesia ini sesuai dengan
perintah dari Pak Jokowi, terutama untuk memberdayakan BUMN sebagai lokomotif pergerakan ekonomi di daerah-daerah yang baru. Rini lahir di Maryland, Amerika Serikat 9 Juni 1958. Ia sarjana ekonomi dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat. Sebelum terjun ke dunia politik, Rini sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Astra International. Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia di tahun 1998 sempat membuat Astra hampir bangkrut. Sejumlah langkah efisiensi dilakukan Rini untuk menjaga stabilitas perusahaan. Di tahun 2000, Rini hengkang dari PT Astra dan bekerja di perusahaan multimedia. Rini juga mendirikan perusahaan otomotif sepeda motor Kanzen. Usai jeda kami akan kembali masih dengan berita menarik lainnya. Tetap di Soto Indonesia, pelantikan Kabinet Kerja.